Kita lanjutkan ke tutorial berikutnya, yaitu tutorial mengenai input data pegawai. Kita masuk ke menu, kemudian kita pilih yang presensi manajemen penggajian pegawai rumah sakit. Nah, input data petugas bisa kita inputkan melalui menu petugas. Ini adalah untuk karyawan yang selain dokter. Nah, bisa kita masukkan nomor induk pegawainya di sini 123.789.786. Ini misalnya nama petugasnya Windiarto Nugroho. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Ini untuk data petugasnya. Nanti untuk jabatan bisa kita ganti-ganti. Ini ada perawat kesehatan atau analisis atau yang lain. Yang jelas bukan perayu pasien wanita kalau yang ini. Nah, kita pilih jabatan. Untuk merubah, kita tinggal masukkan nama alamatnya. Kemudian kita klik ganti, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu dokter. Caranya sama, klik baru. Atau kalau enggak, klik pada atas ini. Bisa juga atau klik baru. Kode dokter atau bisa juga diisi dengan NIP-nya. NIP dokternya misalnya 145.678.897. Nama dokternya misalnya Dr. Salim Mulyana. Spesialisnya misalnya spesialis objin. Nomor izin prakteknya. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah untuk input dokter. Kemudian di sebelah kanan ini ada input barcode presensi. Nah, input barcode presensi ini digunakan jika kita ingin presensinya menggunakan software yang berbasis web ambil muka. Softwarenya sendiri dari sini. Kemudian kita klik presensi. Ini untuk manggil. Nah, nanti seperti ini. Nah, kebetulan gambarnya tidak bisa bagus menggunakan Mac. Nah, ini aplikasi presensi yang digunakan menggunakan barcode yang ada di software tadi. Nah, yang sudah ada di sini nama dokternya, Dr. Salim Mulyana. Tinggal nanti kita masukkan nomor barcode-nya misalnya 12345. Nah, nomor barcode ini acak. Bisa kita buatkan secara acak atau asal. Untuk kartunya bisa pesan di percetakan. Atau kalau tidak bisa ke PT Primanusa, cari saja blognya di internet sudah ada atau websitenya. Untuk penyedia khusus kartu PVC atau kartu yang kayak semacam ATM yang nanti bisa digunakan untuk transaksi pasien maupun untuk kartu pegawainya. Nah, 1234567 biar mudah. Terus kita klik simpan. Nah, seperti itu. Terus kalau mau mengganti gimana? Kita klik, kemudian kita ganti misalnya menjadi 9, ganti. Nah, berubah. Sama saja, misalnya Windiarto Nugroho, nomor barcode-nya adalah 123. Kita simpan karena di sini masih kosong. Seperti itu.
Kalau mau ganti juga sama. 1, 2, 3, 4 klik ganti. Nah, ini untuk barcode presensi yang nanti menggunakan Webbase. Mana tadi? Malah hilang. Nah, ini. Barcode sudah. Kemudian untuk yang kedua adalah sidik jari. Sidik jari ini adalah inputan data yang menggunakan sidik jari. Kita menggunakan hardware-nya Digital Persona URU 4500 untuk hardware-nya URU 4500. Untuk inputannya ada di software tersendiri dan hanya jalan di Windows. Jadi untuk di software di sini hanya bisa dilihat saja, kemudian untuk menghapus. Untuk input data fingerprint-nya maupun mengedit dari software fingerprint yang ada di Windows. Silahkan download yang versi Windows kemudian digunakan. Kemudian jam presensi. Nah, jam presensi ini adalah untuk pengaturan jadwal yang nanti digunakan menggunakan fingerprint. Yang menggunakan fingerprint itu melalui pengaturan jam yang ada di sini. Kemudian jadwal pegawai. Ini adalah jadwal yang digunakan untuk membuat jadwal pegawai yang nanti akan digunakan untuk memparsing atau mencari data melalui fingerprint. Dia akan mengecek data yang ada di sini. Ini untuk penjadwalannya. Kita coba untuk bulan 7. Nah, belum ada sama sekali. Cara mengisinya adalah kita klik pada kolomnya. Kemudian kita klik spasi, kita pilih. Ini adalah data yang tadi. Kalau misalnya pagi dia masuk misalnya dari jam 6 sampai jam 4 sore. Terus mungkin hari berikutnya masuk di middle malam. Jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Nah, seperti ini. Ini cuma contoh saja. Nah, silahkan isi sampai selesai. Kalau sudah selesai, kemudian kita klik update. Proses selesai. Data sudah masuk database. Kalau kita ingin menghapus datanya atau merubahnya gimana? Misalnya ini dia harusnya libur. Libur kita delete saja. Oh, nggak mau ya. Oh, menggunakan Mac tidak mau. Tapi kalau misalnya menggunakan Windows atau Linux, ketika diklik delete langsung bisa masuk. Di sini nggak bisa. Kalau untuk menghapus satu baris, kita klik kemudian kita pilih hapus. Tetapi kalau misalnya untuk sekedar mengisi aja, mengganti pada hari tertentu saja, langsung diklik saja delete. Tapi ini karena menggunakan Macintosh dia yang tidak mau. Mungkin bisa dicoba di yang berbasis Linux atau Windows. Kita klik update. Kemudian untuk mencetaknya kita klik cetak. Tampilkan semua tanpa departemen dan pejabat. Kita pilih yang pertama dulu. Nah, ini modelnya. Kalau yang tidak diisi secara otomatis dia menjadi libur. Tetapi kalau misalnya yang diisi, dia akan memparsing menjadi pagi dan malam. Kalau tidak diisi, dia berubah menjadi L. Nah, ini model yang pertama. Model yang kedua adalah yang tanpa departemen dan jabatan. Nah, ini lebih simpel.
Kita klik keluar. Klik keluar kok malah masuk ke sini. Kita klik keluar. Ini adalah calon pegawai yang tadi ketika harus menggunakan fingerprint. Kemudian di sini ada presensi harian untuk rekapan hariannya. Presensi yang datang pada saat itu, yang dilakukan pada tanggal 26/07/2015. Karena belum ada yang presensi maka belum tampil. Kemudian ada presensi bulanan, rekapan untuk tiap bulannya. Kemudian ada rekap kehadiran. Nah, dari karyawan-karyawan baik petugas maupun dokter yang dimasukkan tadi, nanti akan ketahuan kehadiran dianya berapa, shift pagi berapa, siang berapa, malam berapa. Kemudian toleransi kalau misalnya terjadi terlambat 1 dan terlambat 2. Nah, untuk mencetak tinggal kita klik tombol cetak seperti ini. Kemudian kita klik pada kepegawaian untuk membuka database kepegawaian dan HRD. Kita klik kepegawaian dan gaji. Nah, ini menunya. Banyak sekali menu yang ada di sini. Ini berkaitan semuanya dengan penggajian, hak-hak karyawan, status kerjanya, kemudian jenjang jabatannya, lembur kepegawaiannya, keanggotaannya, potongan gaji, dan lain-lain. Di sini ada juga menu koperasi, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan kegiatan alamiah serta kenaikan gaji. Nah, kita klik pada data pegawai. Ini adalah data pegawai yang tadi dimasukkan lewat dokter maupun lewat petugas. Kita bisa saja menginputkan lewat menu ini langsung untuk tambahan data pegawai, tetapi ketika dia dimasukkan di sini, diinputkan di sini, maka tidak serta-merta dia akan tampil di dalam software kepegawaian, di data petugasnya. Nah, kita bisa milih di sini. Nah, data yang diinputkan dari menu petugas otomatis masuk di data pegawai, tetapi ketika kita inputkan dari data pegawai belum tentu langsung masuk ke data petugas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gaji sendiri di software ini kita menggunakan konsep berdasarkan pendidikan. Nah, pendidikannya dibagi menjadi gaji pokok masa kerja kurang dari 1 tahun, 1-3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Nah, kemudian untuk inputannya kita tinggal klik input tingkat pendidikan, misalnya apa ya, S1 akuntansi. Ini indeks pendidikannya kalau dibutuhkan, tetapi kalau tidak perlu. Nah, perlu fungsi dari indeks nanti akan diakumulasi dalam proses penggunaan untuk pembagian insentifnya. Kalau kosong kita ganti strip, 1 kurang dari 1 tahun, dia misalnya 1 juta. 1-3 tahun, lebih dari 3 tahun misalnya 2.500.000. Nah, data berhasil disimpan. Kita klik di sini. Ini gajinya. Itu untuk pendidikannya. Ini untuk bidangnya, cara inputannya sama saja. Tinggal kita masukkan bidangnya. Status kerja. Ini indeks statusnya. Nanti indeks ini dipakai juga untuk
pembagian insentif. Kalau untuk input datanya caranya sama saja. Jenjang jabatan. Nah, di sini untuk tunjangan perjabatan yang ada. Untuk input data atau edit. Kalau untuk mengedit kita klik di sini. Oh iya, ini harusnya ya di sini. Pengawas 1 juta. Nah, seperti itu. Rp1 juta. Kemudian kita pilih kembali ke menu utama untuk menu kepegawaiannya. Itu tadi jenjang jabatan, ada departemen, kemudian insentif. Nah, ini diambil dari pendapatan seluruh rumah sakit. Kemudian akan dibagi berapa persennya yang ke karyawan. Input pendapatan, ini pendapatan rumah sakitnya untuk total per bulannya. Kemudian input insentif ini untuk berapa persen yang nanti diambil dibagikan ke karyawan berdasarkan indeks-indeks yang tadi ada. Kemudian di sini ada pendapatan akte. Pendapatan akte ini dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan yang nanti menjadi milik rumah sakit dan yang menjadi hak karyawan. Jadi dibagi menjadi dua, orang yang mengurusi pembuatan akte di rumah sakit dan bagian rumah sakitnya. Ada pendapatan resum sama saja seperti pendapatan akte, begitu juga dengan puslah, pendapatan warung. Kita ke data pegawai. Nah, ini data kepegawaian yang ada. Untuk input data, kita klik pada input data, diisi seperti biasa, tinggal milih-milih saja. Untuk mengeditnya, kita klik di sini, Windiarto Nugroho. Misalnya saya pengawas, departemennya kosong, bagiannya kosong, status. Nah, ini pendidikan S1 akuntansi misalnya. Nah, untuk wajib masuk sendiri, tinggal dipilih sesuai item yang ada di sini. Kalau misalnya strip, berarti dalam 1 bulan dia harus masuk total kecuali hari libur biasa. Kalau min 1, berarti jika dia tidak punya wajib masuk, misalnya pegawai pocokan atau pegawai yang dia freelance, dalam 1 bulan belum tentu dia masuk atau tidak punya wajib hadir. Min 2, jika ingin wajib masuk 1 bulan dikurangi 4 hari. Diisi dengan min 4, kalau posisinya ini 1 bulan dikurangi hari Minggu saja atau hari Ahad. Nah, diisi dengan min 5, kalau misalnya ingin mengikuti penjadwalan, yaitu dengan menggunakan fingerprint. Saya isi strip, kemudian saya simpan. Nah, sudah, kemudian kita klik ke menu utama. Kita klik ke anggotaan. Kita update di sini, tadi Windiarto. Di sini untuk memilih baik itu keanggotaan koperasi maupun jam sustek. Nah, ini. Misalnya ini tidak, ini Y. Dalam proses keanggotaan tadi, kalau misalnya ini dikosongkan, biasanya gajinya tidak mau tampil atau dipotongannya tidak mau tampil. Jadi lebih baik diisi semua. Kita cek di sini. Kita masuk ke potongan. Nah, yang tampil di sini hanya yang
anggota koperasinya terisi dan jam sosteknya terisi. Kita coba yang lain. Potongan gaji kita kok potongan gaji toh. Kembali ke keanggotaan. Misalnya Salim Mulyana. Kita isi koperasinya tidak, ininya juga tidak. Kemudian kita isi yang Dewi juga. Ini T, ini juga T. Simpan. Kita cek di sini. Potongan gaji yang terisi semuanya baru dia yang tampil. Di sini ada dana sosial. Kalau kita isi di sini secara otomatis potongan untuk dana sosialnya akan berubah mengikuti yang ada di dana sosial yang ada di situ. Kita pilih menu. Kemudian untuk melihat penggajian sendiri, kita langsung klik pada menu penggajian. Nah, akan langsung semuanya tampil di sini. Demikian tutorial untuk bagian kepegawaian.